Pemirsa, unggahan seorang ibu asal Indonesia yang tinggal di Inggris yang bangga karena anaknya mendapat paspor asing viral di media sosial. Warganet ramai-ramai mengkritik karena ia dan suaminya adalah penerima beasiswa LPDP. 4 bulan ke belakang nyampe juga. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Kita buka ya. Inilah video dari pemilik akun @sasetyaningtyas. Postingannya terkait anaknya yang mendapat kewarganegaraan asing jadi perbincangan warganet. Hal ini lantaran statusnya dan sang suami sebagai mantan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan alias LPDP. Setelah menerima amplop, ia menunjukkan ekspresi terharu dan menyebut ini paket bukan sembarang paket. Dirinya mendapatkan surat dari Home Office Inggris yang menyatakan bahwa anaknya yang kedua diterima menjadi warga negara Inggris dan menerima paspor secara resmi. I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu. Let's go. Video ini pun ditanggapi beragam oleh warganet. Sejumlah netizen pun bahkan mencari tahu data riwayat pendidikan dan status LPDP pasangan suami istri tersebut. Sementara ia dan sang suami merupakan penerima program LPDP dari pajak rakyat. Namun kritikan warganet ini justru dibalas oleh Sasetyaningtyas. Usai viral di media sosial, Sasetyaningtyas pun mengunggah tulisan permohonan maaf. Ia menyebut video tersebut dibuat sebagai bentuk rasa kecewa dan frustasi sebagai WNI terhadap kondisi Indonesia hari ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah menjadi tersangka atas kepemilikan narkoba, mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didi Putra Kuncoro dipecat atau diberhentikan tidak dengan hormat. Sementara itu, Aibda Dianita Agustina, poluan yang menyimpan koper berisi narkoba milik Didik, terbukti positif konsumsi ekstasi. Narkoba bisa merayu siapa saja untuk menggunakannya, termasuk oknum anggota polisi. Seperti yang dilakukan mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro. Kasus berawal dari nyanyian anak buah Didik mantan Kasat Narkoba Polres Bima AKP Malaungi yang ditangkap akibat peredaran sabu di Kota Bima. Dari pengakuan Malaungi, ia menyebut keterlibatan atasannya yang tak lain AKBP Didik Putra Kuncoro. Polisi langsung bergerak menangkap Didik. Dari nyanyian Didik, ia menyebut menyimpan narkoba di rumah Polwan Aibda Dianita Agustina. Polisi kembali memburu Aibda Dianita hingga berhasil menemukan koper yang dimaksud. Bukan sembarang koper, koper putih itu berisi berbagai jenis narkoba, termasuk 49 butir pil ekstasi. Tak lama, polisi lakukan gelar perkara dan memutuskan status AKBP Didik dari saksi menjadi tersangka. AKBP Didik terbukti bersalah atas pemilikan narkoba. Setelah menjadi tersangka, AKBP Didik Putra Kuncoro jalani sidang Komisi Kode Etik Divisi Propam Polri. Didik diputuskan bersalah dan langsung dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Atas putusan tersebut, pelanggar di hadapan Ketua dan anggota komisi pada putusan sidang menyatakan menerima. Kini Didik Putra Kuncoro dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman seumur hidup. Kasus rupanya belum usai setelah Didik diberhentikan tidak dengan hormat. Aibda Dianita Agustina, polwan yang menyimpan koper berisi narkoba milik Didik, rupanya terbukti positif mengkonsumsi ekstasi. Tidak berhenti di situ, istri Didik, Miranti Afruana, juga terbukti melakukan hal yang sama. Tim Liputan iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo perintahkan jajaran Propam Polri untuk lakukan tes urin terhadap seluruh anggota Korps Bayangkara. Perintah tersebut dikeluarkan menyusul masih ditemukan di anggota Polri yang terlibat kasus narkoba. Maka berdasarkan perintah Kapolri, di Propam Polri dan jajaran akan melaksanakan kegiatan pemeriksaan urin. Sekali lagi, melaksanakan kegiatan pemeriksaan urin yang akan kita laksanakan di seluruh wilayah atau jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia secara serentak dan akan melibatkan fungsi pengawas baik itu internal maupun eksternal, baik di tingkat Mabes maupun sampai dengan tingkat kewilayahan.
Ke informasi selanjutnya, pemirsa, Direktorat Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jakarta menyegel sebuah toko perhiasan mewah di kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara pada Jumat sore. Ya, penyegelan tersebut terkait dugaan pelanggaran administrasi atas barang-barang impor. Pemirsa, petugas menemukan dugaan ketidaksesuaian administrasi terhadap sejumlah barang bernilai tinggi yang diperdagangkan di toko tersebut. Atas temuan itu, Bea dan Cukai melakukan tindakan penyegelan sebagai bagian dari proses penindakan. Pada hari yang sama, Bea dan Cukai juga menyegel 2 toko perhiasan lain di lokasi berbeda. Seluruh tindakan ini merupakan bagian dari operasi pengawasan terhadap peredaran barang impor bernilai tinggi. Kegiatan penggalian potensi penerimaan negara yang kemungkinan bahwasanya sasaran yang saat ini kita lakukan pemeriksaan secara administratif ini kemungkinan bahwasanya belum memenuhi pungutan di bidang bea masuk ataupun juga pungutan di bidang perpajakan baik PPN atau PPH. Ya, pemirsa, sementara itu sejumlah mahasiswa mendatangi kantor Bea dan Cukai di Kota Bogor, Jawa Barat terkait penanganan kasus pelanggaran pengeluaran barang di kawasan Cilengsi. Bea Cukai menyatakan berkas kasus tersebut telah dilimpahkan ke Kejati Bandung. Pemirsa, mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Indonesia Formasi menggelar audiensi dengan pihak Bea Cukai di Bogor. Mereka meminta kejelasan proses hukum atas dugaan tindak pidana kepabeanan yang diduga melibatkan oknum pegawai Bea Cukai. Dalam pertemuan tersebut, Bea Cukai menegaskan penanganan perkara telah dilimpahkan ke Kejati Bandung. Mahasiswa mengatakan akan terus mengawal kasus ini hingga proses hukum tuntas. Pihak Bea Cukai Bogor telah memenuhi dan melengkapi berkas yang telah dilimpahkan ke Kejaksaan Bandung. Dan kemudian berarti sudah naik tingkat ke P21. Nah, kemudian untuk mengawal kembali, ya mungkin kita akan konfrontasi ke Kejaksaan beberapa hari ke depan untuk guna mengawal kasus ini. Pemirsa, aktivitas padat membuat para pria membutuhkan asupan baik untuk tubuh. Ya, salah satunya adalah rambut yang bisa menunjang kepercayaan diri pria. Di tengah gaya hidup pria modern yang dinamis dan penuh tuntutan, mulai dari pekerjaan, aktivitas, olahraga, hingga kehidupan sosial, tubuh dipaksa terus aktif tanpa jeda. Tanpa disadari, kondisi ini menjadi pemicu utama ketombe yang bukan hanya mengganggu kenyamanan, tapi juga kepercayaan diri dan performa sehari-hari. Clearman menegaskan komitmennya melalui transformasi Clearman menjadi Clearman Ultra dengan menghadirkan rangkaian scalp, barrier, defense, dan 3 kali Ultra Protection sebagai standar baru perlindungan kulit kepala bagi pria yang memiliki aktivitas padat di dalam maupun di luar ruangan. Jadi karena mereka itu performanya tinggi dan mereka sering sekali nge-push diri mereka sendiri, makanya kita memberikan produk yang ultra juga, memberikan perlindungan yang lebih maksimal. Soalnya semakin tinggi performa pria, kulit kepalanya itu sebenarnya semakin melemah. Ya karena ya itu tadi performanya kita tingkatkan. Dan udah gitu juga sekarang kita menambah varian yang benar-benar relevan untuk men, terutama kayak yang oil control. Karena kulit kepala pria itu cenderung lebih berminyak daripada wanita. Sejalan dengan perannya sebagai official sponsor FIFA World Cup 2026, Clearman Ultra meluncurkan program nasional promo bertajuk Ultra Challenge dan Ultra Promo. Semangat ini melatar belakangi kolaborasi Clearman Ultra dengan Coach Shin Tae-yong sebagai Ultra Coach. 사실 선수들이 좋은 컨디션이나 좋은 것을 갖기 위해서는 사실은 기본기가 상당히 중요하고 그다음에 축구는 혼자서 할 수 있는 축구가 아니기 때문에 규칙이나 규율을 잘 지키면서 음식부터 모든 것에 대해서 사실은 프로페셔널하게 신경 써서 잘 축구를 해야 된다. 그냥 내 하고 싶은 대로 할 수 있는 축구는. Dua varian baru ini, Clearman Oil Control dengan teknologi pengontrol minyak yang bekerja dari sumbernya, dan Clearman Anti Hair Fall yang secara klinis terbukti membantu mengurangi kerontokan rambut. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Priyo Aji, iNews melaporkan.
Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Anda bisa menemukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan menyaksikan kembali tayangan berita iNews di kanal YouTube @official iNews. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yasmina Tania. Dan saya Cika Mutazam undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.